Oke, jumpa lagi ya di video pertemuan ke-15 ya. Untuk pertemuan ke-15 ini ya, nanti saya akan membahas tentang security ya, advanced security. Jadi kita akan bahas tentang advanced security. Oke. Jadi nanti di sini adalah tinjauan langkah-langkah pemecahan masalah troubleshootingnya, kemudian komponen peripheral komputer, sistem operasi, jaringan, keamanan. Jadi di sini nanti lebih cenderung ke troubleshootingnya, karena di sini security ini di sini adalah security untuk troubleshootingnya. Ya. Oke, kita mulai dari pertama ya, untuk troubleshooting. Ya. Jadi di sini langkah-langkah troubleshooting yang ada 6 langkah ya. Ini sebetulnya rangkuman dari yang kemarin ya. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya, video-video sebelumnya. Di sini ada masalah komponen komputer, sistem operasi, jaringan, kemudian masalah keamanan yang terakhir. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ini yang pertama. Kemudian tetapkan teori kemungkinan penyebabnya, kemudian uji teorinya, tetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian verifikasi fungsionalitas, dan jika perlu ini terapkan tindakan pencegahannya. Yang keenam adalah mendokumentasikan temuannya itu ya. Jadi melakukan dokumentasi yang terakhir ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini di sini langsung ke contohnya ya. Di sini identifikasi masalah. Ini untuk permasalahan komputer dan peripheral. Jadi untuk perangkat keras. Misalkan di sini RAID tidak dapat ditemukan. Nah, di sini penyebab kemungkinannya apa? Ya. Kemudian solusi yang memungkinkan apa? Jadi kalau di sini RAID ini adalah storage ya, storage RAID. Ya. Maka kemungkinan penyebabnya adalah controller RAID-nya eksternal tidak menerima daya atau dayanya kurang, atau pengaturan BIOS-nya salah, atau controller RAID-nya gagal. Nah, dan solusinya apa di sini? Periksa ya, dayanya, power supply-nya diperiksa, dicek ya. Kemudian ganti controller RAID-nya ya. Kemudian masalah yang lain itu adalah misalkan RAID berhenti bekerja. Nah, jadi yang dicek kemungkinan controller RAID eksternal tidak menerima daya juga sama, atau controller RAID gagal. Jadi periksa sambungannya, ganti controller RAID-nya. Kemudian komputer menunjukkan kinerja yang lambat. Ini ada identifikasi masalahnya. Komputer tidak memiliki RAM yang cukup, ya, seperti tadi ya, dipakai untuk virtualisasi kurang. Ya. Kemudian komputer terlalu panas, ini juga. Jadi ini pasang memori tambahan bisa, atau di-upgrade coba, atau bersihkan kipas, atau pasang kipas tambahan. Nah, ini. Jadi ini. Kalau misalnya menunjukkan kinerja yang lambat, ya. Tapi bisa juga ini harddisknya, ya. Tanda-tanda harddisknya itu mau rusak itu juga biasanya lambat. Ya. Kemudian komputer tidak mengenali drive eksternal yang dilepas, yang dapat terjadi, misalnya kayak USB, ya, flash disk, ya, itu kemudian eksternal harddisk. Nah, itu. Jadi pastikan di sini adalah penyebab kemungkinan adalah OS-nya tidak memiliki drivernya, ya, dicek drivernya. Atau port USB-nya memiliki terlalu banyak perangkat yang terpasang sehingga membutuhkan dayanya kurang. Ya, ini. Nah, solusinya adalah ini, unduh drivernya yang terbaru, kemudian pasang daya eksternal. Jadi menggunakan USB hub. Ya, USB hub itu USB yang dia di situ ada tambahan powernya. Ya, coba ditambah seperti itu. Karena kalau USB-nya dipasang di komputer semua, itu dayanya akan berkurang ya. Jadi tinggal perangkatnya itu membutuhkan daya berapa pasang USB, karena USB juga menghantar power juga di situ. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh identifikasi masalah, penyebab kemungkinan, dan solusinya. Kemudian yang lanjutnya di sini. Ya, setelah memperbarui firmware CMOS-nya, berarti ini adalah upgrade ya, upgrade CMOS-nya. Ini komputer tidak mau nyala. Nah,
berarti ada kemungkinan firmware-nya tidak cocok. Dan solusinya adalah pulihkan, jadi restore firmware-nya, restore yang memiliki 2 chip CMOS. Kalau misalkan di mainboard-nya memiliki 2 chip CMOS, maka chip kedua ini dapat digunakan untuk melakukan restore. Ya, ini. Atau kalau misalkan tidak bisa sama sekali, ya sudah, hubungi ke pabrik mainboard-nya ya, untuk mendapatkan chip CMOS yang baru. Ya, ini. Kemudian komputer melakukan booting ulang tanpa peringatan, ya, tiba-tiba langsung restart komputernya, terkunci, atau menampilkan pesan kesalahan blue screen, ya, blue screen of death ya, biasanya munculnya blue screen ya. Kalau di Linux munculnya kernel panik gitu ya. Nah, ini ada penyebabnya, jadi jangan langsung mengasumsi ini adalah softwarenya yang rusak. Biasanya di sini adalah kegagalan memori yang paling sering, ya, karena saya sering pernah menjumpai, ya, jadi karena saya dulu pernah berapa tahun ya, dari tahun 97 sampai dengan tahun 2010 itu di toko komputer, ya, itu. Jadi sedikit tahu ya penyebab blue screen itu apa. Biasanya memang memorinya, sehingga dengan diganti memori itu masalahnya bisa teratasi. Kemudian bus sisi depan di setel terlalu tinggi, nah ini busnya. Ya. Kemudian pengganda CPU-nya, clock CPU-nya itu di setel terlalu tinggi. Ini kalau misalkan penggunaan setting clock prosesornya itu manual, tapi kalau kita otomatis dia bisa, tidak ada masalah. Atau tegangan CPU di setel terlalu tinggi. Nah, ini penyebab kemungkinannya. Dan solusinya adalah ini, uji setiap modul memorinya. Jadi kalau memori gagal ya diuji setiap memorinya, diuji. Kemudian setel ulang mainboard-nya itu menggunakan mode default-nya. Ya, ini. Yang paling aman adalah ini, setel ulang mode default. Bisa tekan F6 ya. Di BIOS-nya tekan F6 mode default. Kemudian masalah yang lainnya lagi adalah ini, setelah melakukan update dari CPU dari inti tunggal ke inti multi, ya, jadi mengupdate CPU-nya dari 1 core ke 2 core, ya, ini malah berjalan lambat dan hanya menampilkan 1 grafik CPU saja. Nah, ada kemungkinan adalah BIOS-nya tidak mengenali CPU multi-core. Ya, caranya adalah kita coba kita update firmware BIOS-nya, ya, supaya dia bisa mengenali CPU-nya multi-core. Ya. Kemudian identifikasi masalah yang lain, misalkan, contohnya ini adalah printer, printernya mencetak karakter yang tidak diketahui, ya, karakter-karakter aneh. Kemungkinan juga ini salah install drivernya, jadi drivernya mungkin salah install. Atau kabel printernya kurang kenceng, nah itu bisa juga. Nah, solusinya ya ini, hapus drivernya, kemudian diinstal driver baru, coba ganti kabel printer. Kemudian printer tidak akan mencetak gambar yang besar atau rumit. Nah, ini printer mungkin tidak mencukupi memorinya, ya, printernya tidak cukup memori. Ya, tambahkan memorinya. Kemudian printer laser mencetak garis atau guratan vertikal pada setiap halaman. Nah, kemungkinan drumnya rusak atau tonernya tidak distribusikan secara merata, atau cartridge-nya, tonernya habis, ya, biasanya ini. Ini solusinya, ini ganti drum, ya, coba dikeluarkan tonernya, kemudian dikocok, ini digoyang-goyangkan. Halaman printer menampilkan gambar bayangan. Ya, ini drumnya tergores atau kotor juga, atau bila penghapus drumnya sudah aus. Ya, ini ganti drumnya. Ya, kalau ganti drumnya ya sama saja ganti toner ya. Kemudian toner tidak melebur ke kertas, jadi tonernya itu tidak bisa. Ini mungkin fusernya rusak, pemanasnya, ganti fusernya. Kertas menjadi kusut, nah, setelah dicetak. Mungkin roll penariknya terhalang, rusak atau kotor, atau kertasnya terlalu tipis juga bisa. Ya, ini. Ya.
solusinya ini selesaikan. Kemudian kertas tidak dimasukkan ke dalam printer, kertas tidak masukkan. Ini roll penariknya mungkin terhalang, rusak, ya. Kertasnya terlalu tipis juga bisa, ya. Ini. Setiap kali printer jaringan dihidupkan, ya, pengguna menerima pesan dokumen gagal cetak. Nah, ini perlu dicek konfigurasi IP-nya, style DHCP-nya, atau perangkat jaringannya, ya, yang satu jaringan dengan printer tersebut. Ya. Jadi tentukan IP-nya. IP-nya statis, jangan IP dinamis. Kalau printer sharing menggunakan network, ya. Ini. Jadi jangan gunakan yang dinamis. Contoh solusi yang lainnya adalah komputer menampilkan kesalahan invalid boot. Nah, jadi disk invalid boot disk. Nah, mungkin dia media tidak memiliki sistem operasi, ya, yang ada di dalam drive-nya. Atau urutan bootnya salah, kebalik. Jadi perlu diatur di dalam BIOS-nya, ya. Kemudian hardware-nya tidak terdeteksi. Mungkin hard drive-nya tidak terdeteksi, bisa juga. Hard drive-nya tidak memiliki sistem operasi. Ya. Atau master boot record-nya rusak, atau GPT-nya rusak. Dan mungkin juga komputer memiliki virus sektor. Yang terakhir ini gagal drive. Nah, ini yang untuk sistem operasi, ya. Perangkat boot tidak dapat diakses. Nah, komputer menampilkan kesalahan boot MKR hilang. Ya, ini beberapa contoh-contoh permasalahan. Kemudian gagal boot ulang, ya. Ini perangkat tidak dapat melakukan boot ulang komputer. Ya. Kemudian program yang terdaftar di registry tidak ditemukan. Atau komputer terus-menerus memulai, ya, tanpa menampilkan restop. Jadi kayak nge-reboot terus, ya. Nah, jadi ini penyebab kemungkinan ini bisa juga gagal, startup disk-nya rusak, hard drive-nya rusak, atau memiliki virus. Ini perlu dicek juga, ya. Komputer menampilkan layar hitam, ya. Ini blue screen of death, ya. Jadi blue screen ini. Komputer terkunci tanpa pesan kesalahan apapun. Jadi ini bisa juga penyebabnya pengaturan CPU-nya, atau komputernya terlalu panas, ya. Ini. Aplikasi tidak terpasang, ini. Mungkin installnya gagal. Kemudian fitur pencarian ini membutuhkan waktu yang lama. Ini. Mungkin file indexnya tidak berjalan atau hard disk-nya rusak, ada back sektornya. Kemudian komputer yang berjalan memiliki respon yang tertunda. Nah, ini juga, ya. Ketika menjalankan program, pesan DLL yang hilang atau rusak ditampilkan. Nah, ya. Nah, ini adalah beberapa solusi dan troubleshooting, ya, yang ada di dalam komputer. Ya. Jadi di sini kumpulan, ya, saya rangkum. Ada sekian banyak ini kumpulan untuk troubleshootingnya. Dan yang terakhir di sini adalah tentang keamanan ini, jaringan. Misalkan tentang identifikasi masalah, misalkan tentang pengguna FTP, ya, akses FTP tidak bisa, ya, koneksi internet gagal. Nah, itu, ya. Jadi ini masalah jaringan. Nah, ini yang keamanan, ya. Misalkan tentang ada malware, ya, pesan MPR telah diubah, ya. Kemudian Windows 7 atau Windows Vista dimulai dengan pesan kesalahan. Nah, ini ada juga ini. Kemudian ada juga Windows 7 ada dimulai pesan perhatian hard disk ini tidak terinfeksi virus. Nah, ini. Atau tidak bisa booting. Kemudian pengguna dapat masuk tetapi menerima pesan akses ditolak. Nah, ini juga. Jadi mungkin izin aksesnya. Jadi kemudian pengguna dapat menemukan file di server tetapi tidak dapat mendownload. Nah, ini izin hak akses penggunanya. Apakah dicek sudah benar atau tidak, ya.
Kemudian pengguna mendapatkan akses ke subfolder yang seharusnya tidak dapat diakses. Jadi salah gitu ya. Ini. Jadi harusnya saya tidak bisa mengakses punyanya si A, tapi saya bisa mengakses datanya si A. Nah, ini berarti salah pengaturan. Nah, ya. Kemudian pengguna grup tidak dapat melihat satu folder yang seharusnya mereka akses. Ini juga. File enskripsi yang dipindahkan melalui jaringan ke komputer baru tidak lagi dienkripsi. Nah, jadi file yang terenskripsi tadinya begitu dipindah, enskripsinya jadi hilang. Ya. Mungkin karena komputer baru tidak memiliki partisi NTFS. Jadi file yang dienkripsi, yang terenskripsi kalau kita pindahkan ke folder yang FAT itu enskripsinya akan hilang. Ya. Itu. Jadi ubah komputernya menjadi NTFS dan enskripsi ulang di sini solusinya. Jadi hati-hati kalau kita walaupun sudah terenskripsi tidak bisa dibuka, enggak. Kita kopikan aja ke hard disk atau flash disk yang FAT32, nanti enskripsinya hilang. Kemudian keamanan komputer di sini juga sama ada. Komputer berjalan lambat ya. Ya. Pada waktu yang sama setiap hari. Ini mungkin ada perangkat lunak atau virus ya. Kemudian pengguna mengeluh bahwa pengaturan BIOS komputer terus berubah. Mungkin bisa juga baterai SEMOS habis ya. Kemudian trust platform modul tidak muncul di device manager. Ini mungkin modenya dinonaktifkan. Ya. Jadi perintah-perintah ataupun identifikasi masalah ini ya yang ada ini, tapi ini tidak mutlak ya, tapi ini baru kemungkinan karena saja penyebab kemungkinan bisa jadi bukan ini atau yang lainnya. Kemudian komputer tidak dapat melakukan proses ping, nah, ini mungkin dicek firewall-nya atau mungkin salah IP-nya, salah kelasnya. Kemudian pengecualian firewall laptop ini mengizinkan koneksi yang tidak sah dari komputer yang jahat ya. Jadi pengaturan firewall-nya mungkin salah. Ada program email yang dikonfigurasi dengan benar tetapi tidak dapat terhubung ke server email. Mungkin servernya sana down, bisa dicek POP-nya sama SMTP-nya. Kemudian komputer dapat melakukan ping ke server proxy tetapi tidak memiliki konektivitas internet. Nah, ini biasanya pengaturan server proxy, browsernya salah atau server proxy-nya sedang offline. Nah, itu. Jadi ini adalah ringkasan, ya sebetulnya di sini ringkasan mengulas 6 langkah untuk memecahkan masalah ya. Dan juga memberikan masalah solusi untuk lebih maju untuk komponen peripheral komputer pada ini sistem operasi, dan jaringan dan keamanan itu. Jadi ini merupakan rangkuman ya, rangkuman dan bisa juga di sini masuk dalam kategori sesuatu yang perlu diamankan ya. Oke, ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan video terakhir ini dan nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah pertemuan untuk UAS ya. Nanti pertemuan UAS nanti bisa Anda lihat di Siakat ya. Tapi nanti juga akan ada panduannya ya untuk mengerjakan dan itu diusahakan pada saat pertemuan UAS itu nanti dikerjakan pada hari tersebut karena itu akan ujiannya hanya bisa dibuka 1 hari ya, 1 hari saja. Jadi nanti akan dibuka misalkan dari jam 1 malam sampai dengan jam 12 malam itu. Jadi hanya durasinya hanya berapa ya? Jadi 24 jam ya, dari jam 1 malam ya sampai dengan jam 24 malam ya itu. Jadi misalkan nanti malam dibuka jam 1 sampai dengan besok malam jam 24. Ya, itu. Jadi tolong diperhatikan untuk
UAS-nya itu sudah ditentukan ya. Kalau untuk materi-materi yang lainnya kan bisa Anda ikuti bebas ya. Kapanpun Anda bisa mengakses. Tapi untuk waktu UAS-nya sama seperti yang kemarin yang UTS ya. Jadi waktunya adalah durasinya adalah 1 hari itu ya, gitu. Nah, mungkin nanti kalau ada yang kelewatan, Pak, saya kelewatan itu gimana? Ya nanti kalau ada yang kelewatan, nanti saya kumpulkan dulu ada berapa yang kelewatan ya. Nanti kita buatkan grup lagi untuk bisa mengerjakan ulang ya. Tapi nanti di WA ya. Jadi tapi tidak bisa satu saya bukakan, satu saya bukakan enggak. Tapi nanti saya kumpulkan dulu, saya tampung dulu. Jadi yang kelewatan siapa, yang belum mengerjakan siapa, nanti saya tampung dulu ya. Mungkin kalau yang kelewatan ada 10 atau 15 nah itu, ya, nanti baru saya buka ulang ya. Saya jadwalkan ulang lagi itu ya untuk pengerjaan. Mungkin itu ya pertemuan video hari ini ya. Jadi di sini hanya mengulas tentang 6 langkah, yaitu identifikasi masalah, penyebab kemungkinan dan solusi yang ditawarkan di sini ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan via chat di Classroom ataupun di Siakat. Oke, sampai ketemu di pertemuan video UAS ya. Terima kasih, sampai jumpa.